Halo adik-adik hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Kalisa, teman belajar kalian menuju zona hebat. Pada video kali ini, kakak akan membahas materi tentang penanganan hasil perikanan. Adik-adik hebat, dalam industri perikanan, ketepatan penanganan atau handling ikan segar memegang peranan penting bagi kualitas produk perikanan. Baik buruknya penanganan akan menentukan mutu ikan sebagai bahan makanan atau bahan mentah untuk pengolahan lebih lanjut. Kalau penanganannya buruk, maka ikan akan cepat rusak dan busuk, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Lalu, bagaimanakah penanganan hasil perikanan yang baik dan benar agar mutunya masih tetap terjaga nilai ekonomisnya? Ayo simak informasi dan penjelasan kakak berikut. Hasil perikanan merupakan kelompok bahan pangan yang sangat mudah rusak karena memiliki kadar air yang tinggi dan kandungan nutrisi yang dapat menjadi substrat yang baik bagi pertumbuhan mikroba pembusuk. Dengan demikian, perlu penanganan yang baik sejak proses penangkapan hingga pengolahan, baik itu di industri maupun di tingkat rumah tangga. Selain aspek mikrobiologis dalam ikan, keberadaan enzim yang bersumber dari tubuh ikan juga sangat berperan dalam proses penurunan mutu ikan. Pengetahuan akan kondisi ikan, baik secara fisiologis dan kimiawi, menjadi dasar dalam teknik penanganan ikan segar. Adik-adik hebat, ikan yang masih segar dapat dilihat dari ciri-ciri yang tampak pada fisiknya. Misalnya, pada matanya terlihat cemerlang, kornea bening, pupil hitam, dan mata cembung. Berbeda dengan yang sudah busuk. Mata redup tenggelam, pupil mata kelabu, dan tertutup lendir. Selain pada mata, kita juga dapat melihatnya dari insangnya. Insangnya berwarna merah sampai merah tua, cemerlang, dan tidak berbau. Sedangkan ikan busuk, insangnya kotor, berwarna pucat, atau gelap keabuan dan berlendir, dan baunya busuk. Mengamati mata dan insang hanya sebagian kecil cara mengetahui kondisi ikan dari fisiknya. Kesegaran ikan dapat pula dilihat dari kulit, daging, rongga perut, dan baunya. Proses penurunan kualitas ikan dari kondisi segar ke kondisi busuk terjadi sangat cepat, sehingga perlu penanganan khusus. Untuk penanganan pertama, ikan harus dipilah berdasarkan jenisnya, misalnya memisahkan ikan air laut, ikan air tawar, udang, kerang, dan lain-lain. Selain itu, dipisahkan berdasarkan ukuran, misalnya memisahkan ukuran besar, kecil, dan sedang. Berikutnya, dipisah berdasarkan penyaluran disposisi. Sesuai rencana usaha, apakah akan dipasarkan hidup, dipasarkan basah, dibekukan, atau diolah tradisional. Dan terakhir, dipisah berdasarkan permintaan pembeli atau pasar. Ditangani untuk dipasarkan utuh, disiangi, difilet, atau lainnya. Adik-adik hebat, agar kondisi ikan tetap segar, dibutuhkan penanganan mulai saat ditangkap hingga pengolahan menjadi bahan makanan. Penanganan di kapal, misalnya, memasukkan hasil tangkapan ke dalam box pendingin dengan suhu di bawah 0 derajat. Selain itu, dapat pula menggunakan es atau air laut yang didinginkan dalam palka kapal. Diusahakan, ikan tidak luka atau memar saat dimasukkan ke box pendingin atau palka kapal. Penanganan berikutnya yaitu saat didaratkan atau diturunkan dari kapal. Idealnya, ikan hendaknya dipisahkan hasil tangkapan yang berbeda hari atau waktu penangkapannya. Selain itu,
harus dihindarkan pemakaian alat-alat yang dapat menimbulkan kerusakan fisik seperti sekop, garpu, pisau, dan lain-lain. Kemudian, pembongkaran muatan harus dilakukan secara cepat dengan menghindarkan terjadinya kenaikan suhu ikan. Adik-adik hebat, setelah berada di darat, ikan harus mendapatkan penanganan lanjutan agar tetap segar. Misalnya saat pengangkutan dan distribusi. Penanganan disesuaikan apakah ikan akan didistribusikan sebagai ikan segar atau didistribusikan sebagai ikan beku. Pengangkutan dan distribusi ikan yang diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga dilakukan secara sederhana. Tetapi tetap berusaha agar suhu ikan berada di bawah 0 derajat. Caranya dengan memberi es pada alas wadah sebelum memasukkan atau menyusun ikan. Di setiap lapisan ikan diberi es halus, kemudian pada bagian atas ditaburkan es yang agak kasar. Lalu, bagaimana penanganan ikan beku saat proses pengangkutan dan distribusi? Ikan beku adalah produk dari ikan hidup atau segar yang mengalami perlakuan pencucian dengan tanpa penyiangan. Dan selanjutnya dibekukan hingga suhu pusat mencapai minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Penanganannya dimulai dengan cara menyortir ikan yang masih hidup atau betul-betul masih segar. Selanjutnya, ikan dicuci dengan air es sebelum dibekukan dalam freezer. Selama pendistribusian, kondisi ikan terus dalam keadaan beku hingga ke industri pengolahan ikan. Adik-adik hebat, selain penanganan ikan pasca penangkapan dalam bentuk ikan segar dan ikan beku, dapat pula diawetkan dalam bentuk ikan kering dan ikan asap. Penanganan untuk ikan yang diawetkan melalui proses pengeringan atau pengasapan tidak sekhusus pada penanganan ikan segar dan beku. Penurunan suhu ikan tidak terlalu dipertimbangkan. Penanganan ikan untuk diawetkan melalui proses pengeringan dapat menggunakan angin, suhu panas, atau kombinasi keduanya. Sedangkan pengeringan menggunakan suhu panas biasanya memanfaatkan sinar matahari. Dalam proses pengeringan menggunakan angin dan panas, kita dapat menggunakan cara tradisional atau buatan. Pengeringan dengan cara buatan biasanya menggunakan oven jumbo atau ruangan yang suhunya dapat diatur. Penanganan ikan untuk diawetkan melalui proses pengasapan menggunakan media asap sebagai media pengawet yang merupakan sisa hasil pembakaran kayu, tempurung kelapa, serbuk gergaji, atau sekam padi. Cara ini dapat dijumpai di berbagai daerah, namun jumlahnya tidak sebanyak produk pengeringan. Adik-adik hebat, demikian informasi yang dapat kakak sampaikan tentang penanganan hasil perikanan. Sekarang kakak ingin bertanya, mengapa orang-orang lebih memilih membeli ikan di tempat pelelangan ikan dibanding di pasar? Jawaban adik-adik kakak tunggu di kolom komentar ya. Adik-adik hebat, terima kasih telah menyimak informasi yang telah kakak sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam SMK Bisa, SMK Hebat.